Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Malam ini ada perbedaan penetapan tanggal pada tahun Hijriah setelah kemarin sore melewati proses ru'yatul hilal dan sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang di kalender tertera tanggal merah di hari Sabtu 9 Juli untuk Idul Adha. Ternyata Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena NKRI ya, bukan RI, menyepakati bahwa Idul Adha di hari Ahad tanggal 10 Juli. Dan Arab Saudi tidak ada perubahan, tetap Idul Adha di tanggal 9 Juli di hari Sabtu. Dan beruntunglah bagi jemaah haji, dari rencana semula wukuf di hari Jumat tetap di hari Jumat. Cuma bagi kita yang di Indonesia, secara kultur, secara bernegara, kita ikut pemerintah untuk berhari raya di hari Ahad. Dan tentu akan mengurangi jatah libur Idul Adha yang memang tidak ada liburnya, karena urung minggunya ada hana Idul Adha pipi. Dan kita di Aceh alih naraja mentang alih tandi, dan itu berdampak kepada beberapa persoalan. Yang pertama, tentu pertanyaan yang paling klasik, adakah mungkin Indonesia yang lebih cepat waktunya 4 jam daripada Arab Saudi bisa terlambat hari raya 1 hari dibandingkan Arab Saudi? Pertanyaan yang kedua, lalu kapan puasa Arafahnya? Kalau kita ambil di hari Jumat, menurut pemerintah baru tanggal 8, walaupun hari itu jemaah sedang wukuf. Kalau kita ikut pemerintah berhari raya 10 Zulhijjah di hari Ahad tanggal 10, tentu hari Arafahnya di tanggal 9 hari Sabtu. Nah, bagaimana bila ternyata ijtihad Muhammadiyah yang benar, hari raya memang hari Sabtu 10 Zulhijjah, sehingga kita yang berpuasa di hari tersebut jadilah puasa pada hari yang diharamkan, karena ada 5 hari dalam setahun yang diharamkan puasa, 1 Syawal dengan 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian yang ketiga, itu yang sekarang mungkin nggak ada persoalan lagi, karena kepada orang yang akan melaksanakan kurban terhitung dari 1 Zulhijjah itu sudah makruh untuk potong bulu, kuku dan seumpamanya. Yang tidak dimakruhkan hanya potong rumput saja, tapi yang melekat pada badan itu makruh untuk dipotong. Maka menjawab yang pertama, bahwa penetapan awal dan akhir bulan
merujuk kepada sabda Rasulullah pada bab bulan Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal bulan Ramadan, berhari rayalah karena melihat hilal bulan Syawal. Dan tentu untuk berhari raya Idul Adha dan juga penetapan 9 Zulhijjah untuk wukuf juga berdasarkan kepada liru'yatihi, karena melihat hilal bulan Zulhijjah. Kalangan Nahdliyin memaknai ru'yah itu secara harfiah yaitu melihat, sedangkan kalangan Muhammadiyah memahami melihat tersebut dengan makna yang kedua yaitu mengetahui. Kalau pertanyaannya boleh enggak demikian artinya, kita sudah sepakat pada perkara yang sama di dalam hadis yang lain. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatku. Dan untuk ra'aitumuni pada hadis tersebut enggak ada perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah, bahwa ra'a di situ, ru'yah di situ artinya mengetahui. Karena bila artinya harus dengan kata-kata lihat, maka sungguh tidak ada seorang pun yang sah salatnya setelah generasi para sahabat. Karena tidak ada seorang pun yang melihat dengan mata kepalanya bagaimana Nabi salat. Tetapi mereka ru'yah, ra'a dengan pengetahuannya tentang bagaimana tata cara Nabi salat. Jadi kalau kita ribut pada bab tersebut, sebenarnya sudah ada qiyas dan analogi untuk menyelesaikan. Maka tinggallah persoalannya, apakah ru'yah bil ain ataukah ru'yah bil ilmi, mengetahui melihat dengan mata atau mengetahui dengan ilmu. Oke, itu sudah ada perbedaan dulu. Kemana kita memihak? Sudah sejak lama ada ketentuan di dalam kaidah usul fiqh, ketika terjadi beda-beda pendapat di kalangan masyarakat, keputusannya itu ada di tangan pemerintah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan dari pemerintah menghilangkan segala bentuk khilafiyah. Dan kembali kepada ayat Al-Quran ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Tidak lagi diulang frasa taatlah kepada para pemimpin, karena ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, ketaatan kepada Rasul bersifat mutlak, tapi ketaatan kepada pemimpin itu muqayyad, dikaitkan dengan apakah perintah dari pemimpin itu dalam hal yang mubah atau perintah taat, ataukah perintah pemimpin itu untuk berbuat maksiat. Bila perintahnya untuk bermaksiat, maka dinyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau sudah menjurus perbuatan maksiat kepada Allah. Pemimpin itu menurut kelas-kelasnya, mulai dari pemimpin negara sampai pemimpin rumah tangga. Maka di dalam rumah tangga, ketika seorang suami memberikan perintah kepada istrinya pada perkara yang mubah, maka ada kewajiban taat. Kata suami, bicah kupi zat. Maka itu hanya perintah mubah saja, tetapi menjalankan perintah tersebut menjadi wajib untuk istrinya, bukan istri orang lain. Ya, istrinya wajib untuk mematuhi, karena wajib patuh kepada suami. Selama perintah itu bukan maksiat. Tetapi kalau sudah maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Siang hari bulan Ramadan, suami pulang, keluarlah titah baginda, bicah kupi saat. Maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila sudah masuk dalam bidang maksiat kepada Allah. Suami yang tidak puasa suruh istrinya sediakan minuman di siang hari, haram, tidak boleh dipatuhi karena itu perbuatan maksiat. Nah, dalam hal penetapan awal dan akhir Ramadan serta 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah, itu ada ruang ijtihad. Maka pemerintah berijtihad, boleh jadi dengan hisab, boleh jadi dengan ru'yah. Apapun keputusan pemerintah,
maka mengikat pada setiap warga yang bertempat tinggal di dalam teritorial, di dalam wilayah tersebut, walaupun warga negara asing. Maka nggak boleh warga Arab Saudi yang tinggal di Indonesia mengikuti puasa dan jadwal ibadat yang di Arab Saudi. Kenapa? Karena matahari terbenam dan terbit tidak bersamaan, kecuali dalam pendapat kaum bumi datar. Ya, mereka yang akidahnya bumi datar itu sama terbit matahari mentigawa. Ya, masih ada komunitas itu di akhir zaman ini. Biasanya mereka ngaku-ngaku diri paling salafi di dunia. Makanya disebut salafi, singkatan dari salah fikir. Bumi datar buah. Ya, kau kajemun ke bumi bulat, ianya mentang datar. Maka dalam hal ini kita ada dua organisasi masyarakat ormas yang besar di Indonesia. Yang pertama MU dan yang kedua NU. MU itu bukan Manchester United, itu Muhammadiyah, MU. Yang kedua NU, Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ketika Orde Baru dulu, masa Presiden almarhum Soeharto, kita tahu bahwa saat ada Muktamar Muhammadiyah dilaksanakan di Banda Aceh, di Lampineng, di lapangan di Murtala, Pak Harto dengan bangga mendeklarasikan diri, saya ini bibit Muhammadiyah. Maka di zaman beliau Menteri Agama rata-rata dari Muhammadiyah. Dan saat itulah terlihat betapa NU selalu berbeda dengan pemerintah. Sehingga kawan-kawan Muhammadiyah katakan memang NU-nya hitim ta'an Pak pemerintah. Kemudian terjadi reformasi. Setelah reformasi, Menteri Agama rata-rata dari NU. Giliran Muhammadiyah pula yang berbeda. Maka NU balas dendam. Memang Muhammadiyahnya hipatih pemerintah. Ini tentang kemana angin bertiup. Bukan tentang siapa benar siapa salah. Ini tentang kemana angin bertiup. Ketika Menteri Agama dari Muhammadiyah, tentu penetapannya lebih cenderung pada prinsip Muhammadiyah berdasarkan hisab. Ketika Menteri Agamanya dari NU, tentu penetapannya lebih cenderung kepada mekanisme NU berdasarkan ru'yah. Maka lewati proses ru'yah kemarin, ternyata ditetapkan 10 Zulhijjah itu pada tanggal 10 Juli di hari Ahad. Nah, berbedalah Muhammadiyah. Lalu kita ikut siapa? Secara aturan bernegara, kita ikut pemerintah. Masalahnya kalau ikut pemerintah, hari raya hari Ahad tanggal 10, kita berpuasa Arafah tanggal 9 di hari Sabtu. Ternyata sebenarnya memang hari Sabtu yang Idul Adha, 10 Zulhijjah umpamanya, benar Muhammadiyah. Maka berdosalah kita yang berpuasa di hari yang diharamkan puasa tersebut. Maki banci tengku baik tau puasa leh. Tetap berpuasa. Tapi siapa tahu yang Muhammadiyahnya benar, tanggal 9 itu adalah 10 Zulhijjah. Tetap berpuasa karena itu pendapat pemerintah. Bila ternyata benar bahwa itu 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha di hari Sabtu, yang ternyata di hari itu kita berpuasa karena ikut pemerintah, maka orang yang berpuasa hari itu berdosa, dan syukurnya karena ikut pemerintah, dosa itu ditanggung oleh pemerintah. Yang ditanggung gero gimana? Maka jangan suka-suka jadi pemerintah. Biarlah jadi wali kota Cekeung saja. Berdosa, dosanya ditanggung oleh pemerintah. Nah pertanyaannya, pemerintah berdosa atau tidak? Kembali pada ketentuan, al-mujtahidu idza jitahada fa asaba falahu ajrani. Seorang yang punya kapasitas menjadi mujtahid, melakukan usaha-usaha ijtihad, istinbat hukum, dan hasilnya benar, maka mujtahid itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala ijtihad, dan yang kedua pahala benar hasil ijtihad. Atau fa'akhta'a, dia berijtihad hasilnya salah, falahu ajrun wahid, maka mujtahid itu mendapatkan 1 pahala saja, yaitu pahala berijtihad, dan kesalahannya itu dimaafkan. Itu bila punya kapasitas untuk berijtihad. Nah, bila pemerintah dalam hal ini sudah mengikuti alur-alur berijtihad dan sudah benar, hasilnya yang salah, tetap saja pemerintah tidak berdosa dan tetap dapat pahala 1. Apa? Pahala berijtihad. Maka tetap nanti yang ikut Muhammadiyah puasa Arafah di hari Jumat,
yang ikut pemerintah puasa Arafah di hari Sabtu. Ingin puasa di hari Jumat juga boleh, Jumat dan Sabtu ada puasa tarwiyah dan ada puasa Arafah. Nah, itu bagi yang ingin mengikuti ketentuan tersebut. Jadi jangan berdalih bahwa kita puasa Arafah di hari Jumat karena hari Jumat sedang wukuf. Kita sudah sampaikan pada kajian terdahulu bahwa Arafah itu nama untuk dua perkara. Yang pertama nama tempat dan yang kedua nama waktu. Dan tempatnya itu ada di dua lokasi. Yang pertama ada di Mekah dan yang kedua ada di Serambi Mekah. Yang pertama di Mekah ada Padang Arafah dan yang kedua di Serambi Mekah ada Blang Padang Arafah, Desa Arafah. Memang Aceh di Lawahan. Makanya diusulkan agar Aceh menjadi satu-satunya embarkasi haji di Indonesia. Kalau jadi sungguh berbahagia kami yang tinggal di Cot Keung, yang kapai Itrenratnan. Maka tertinggallah Cot Masjid dan Lung Bata di kala itu. Kenapa? Karena warga Cot Masjid dan Lung Bata harus ke Cot Keung untuk kalan kapai tren kapai. Nah, itu persoalan yang kedua. Jadi kalau persoalan tadi bahwa kita lebih cepat dari Arab Saudi 4 jam, kita juga sudah sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya bahwa teori tentang waktu itu harus dikaji ulang. Sebab cepat 4 jam itu berdasarkan GMT. Bahasa kami di Cokung begitu, GMT. Tapi kalau udah di kota sedikit beda sebutannya, GMT. Makanya kita diajarkan bahasa Indonesia ejaannya ABCD. Tapi begitu dipraktekkan ternyata nggak berlaku ABCDEFGH. Kenapa? Karena gas yang dijual itu pun disebut gas LPG, bukan gas LPG. Dan itu diamini secara resmi oleh pemerintah disebut gas LPG, bukan gas LPG. Yang menyena guru bahasa Indonesia langkawan cip depan tuh. Kita pakai ejaan ABCD atau ABCD. Jadi supaya jelas, jangan anak-anak kita haruskan belajar bahasa Indonesia dan menjadi standar kelulusan pada UN, tetapi orang-orang yang sudah selesai sekolah tidak memakai standar bahasa Indonesia yang di UN kan tersebut. Ceritanya nanggro lain pegah lain pubun, nanggro hanajelah melimong. Maka digugat oleh para ulama, jangan-jangan kita ditipu oleh bangsa Barat yang menjajah negeri ini. Karena mereka tetapkan standar waktu GMT tersebut untuk membagi wilayah jajahan antara timur dan barat, antara Portugis dengan Inggris pada waktu itu di Kepulauan Greenwich. Maka ditetapkanlah Greenwich Mean Time. Datanglah cendekiawan muslim sekarang ingin mengubah, menjadikan standar waktu untuk umat Islam itu punya ukuran yang baru. Ditetapkanlah nanti ada rencananya MMT, Mekah Mean Time, ukuran waktu yang merujuk ke Mekah. Maka dibangun infrastrukturnya, dibuat sebuah jam besar di menara King Abdul Aziz Hotel itu, yang diameter jamnya saja sampai 40 meter. Kalau 40 meter diameternya, saya nggak tahu baterai apa yang dipakai untuk menggerakkan jam tersebut. Yang katanya ABC dan Efriadi, karena mungkin Energizer. Kita gantung gaan. Supaya nanti merujuk waktu yang sama. Karena logikanya, andai kata kita hidup di zaman yang sama dengan Rasulullah, pertanyaannya, apakah kita lebih dahulu salat Jumat ataukah Rasulullah lebih dahulu salat Jumat? Maka hanya mungkin awal badanya sembahyang. Innama ju'ilal imamu liyutamma. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka tentu Rasulullah sebagai imam lebih dahulu salat, baru kemudian kita yang mengerjakan salat. Jadi boleh jadi kemungkinannya bukan Indonesia lebih cepat 4 jam dari Arab Saudi, besar kemungkinan Indonesia terlambat 20 jam daripada Arab Saudi. Jadi mungkin malam ini bukan malam Jumat, ini malam Kamis. Jadi kita nggak pernah sholat Jumat, selalu sholat Kamis. Hanya orang akhirat dapat depan tuh. Nah, pertanyaannya, apakah boleh waktu bergeser? Kenapa tidak? Karena dulu ketika orang-orang Romawi mengganti kalender dari sistem Julian ke Gregorian, mereka menggeser waktu sampai 14 hari. Kau 20 jam, 14 hari digeser waktu karena ada perhitungan yang rumit, yang ternyata satu hari itu bukan 24 jam penuh, tetapi 23 jam 59 menit, sekian. Dalam durasi waktu hitungan milenial itu menggeser hari beberapa hari. Maka disesuaikan 14 hari. Jadi kalau 14 hari boleh digeser, kenapa satu hari tidak boleh digeser? Maka ada kemungkinan kenang pengut lebih-lebih ini.
Itu baru kemungkinan, tapi jangan percaya saya karena memang saya provokator. Ya, bagian gok-gok mimbar tentang untuk menyadarkan logika kita bahwa ada yang keliru di dalam pemahaman kita. Nah, maka masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu disunatkan limuridiha, untuk orang yang ingin melaksanakan kurban. Apa disunatkan? Dimakruhkan kepada orang yang ingin berkurban untuk memotong seumpama bulu, bukan hanya bulu, yang seumpama bulu, yaitu apapun yang di dalam syariat sunat untuk dipotong. Makruh dipotong apabila sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maka terhitung malam ini baik NU ataupun Muhammadiyah sepakat bahwa malam ini sudah Zulhijjah. Cuma pada MU barangkali sudah 2, pada NU baru 1, tetap saja sudah Zulhijjah. Yang ingin berkurban sudah makruh potong seumpama kuku, rambut dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai kurbannya itu disembelih. Bila di hari pertama, maka setelah disembelih baru potong rambut dan kuku. Bila pada hari kedua atau hari ketiga atau hari berikutnya, maka setelah disembelih baru potong rambut dan kuku. Tahun-tahun yang lalu biasanya di hari 30 Zulqidah itu sudah ada status-status di media sosial dan lain sebagainya mengingatkan bagi yang ingin berkurban hari ini terakhir potong rambut katanya. Tapi saya perhatikan tahun ini nggak ada yang mengingatkan. Kabeh dua mendum lah. Tidak ada yang mengingatkan. Maka bayangkan kita sudah sepekan atau 2 pekan tidak potong rambut, ukuran mitse kepanjang, janggut kamu deret. Mau berkurban, makruh potong rambut, makruh potong kuku. Baru boleh potong nanti setelah menyembelih kurban. Bayangkan 10 hari kemudian bagaimana mitse dan janggut udah Jawa. Itu tentu penampilannya udah mirip-mirip si buta dari goa hantu. Yang janggut hantu toho-toho kayak mitse pi mantap bawahnya win. Tetap itu dimakruhkan untuk memotong, tetapi ada ketentuan-ketentuan. Wal qawlu bi kirahati ma dzukira. Kami di pesantren biasa mazukir itu terjemahan bebas dari maksubut. Di pesantren kan ada ayah angkat, ada ibu angkat, lama-lama diangkat jadi mertua. Jek tuan, jek mak tuan. Kami mengatakan itu bukan mak angkat tapi mazubut. Mazubut itu kami terjemahkan dalam bahasa Arab menjadi mazukir, barang yang telah disebutkan. Begitu mazukir. Wal qawlu bi kirahati ma dzukira huwa al mu'tamad. Pendapat yang menyatakan makruh memotong rambut dan kuku kepada orang yang ingin melaksanakan kurban sejak dari tanggal 1 sampai pelaksanaan, itu pendapat yang mu'tamad. Pendapat kuatnya demikian. Lalu yang tidak mu'tamadnya bagaimana? Waqila, ada yang katakan bahwa potong kuku dan potong rambut dari sejak tanggal 1 sampai pelaksanaan kurban Idul Adha itu haram. Haram potong rambut dan haram potong kuku untuk orang yang ingin melaksanakan kurban. Sejak kapan dihitung haram? Sejak dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pelaksanaan kurban. Itu qil, pendapat ghairu mu'tamad. Tetapi yang berpegang pada pendapat ini wa alaihi al-imamu Ahmad wa ghairuhu, itu yang dipedomani oleh Imam Ahmad bin Hambal dan selain beliau. Nah, bukan hanya makruh, bahkan bisa jadi haram. Tapi masalah kita adalah kebanyakan bermental oportunis, tukang opor dan tukang tumis. Ikuti pendapat agama ini sesuai syahwatnya. Ketika kita bermazhab Syafi'i, ada yang bertanya, Ustaz, boleh enggak kita berkurban untuk kerabat yang sudah meninggal dunia? Kita jawab, dalam pendapat jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali apabila semasa hidup beliau pernah berpesan, tapi len perle Ustaz kena kerban ke orang cik yang kabeh homo. Kita tetap bersikukuh dalam pendapat jumhur enggak boleh. Lalu pendapat siapa yang boleh Pak Ustaz? Yang boleh menurut Imam Hanafi. Oh kalau begitu saya pindah ke Imam Hanafi supaya bisa berkurban untuk kerabat yang sudah meninggal dunia. Oh begitu? Iya. Dalam mazhab Hanafi boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak dipesan, tetapi setiap orang yang hidup yang mampu wajib berkurban.
Jadi ibu berapa orang anggota keluarga? Ada 7 Pak Ustaz. Maka harus ada 7 ekor kurban berikut tambah 1 untuk yang sudah meninggal. Oh mana yang hai Ustaz? Hai ke Bancin, pindah lomba mazhab Syafi'i. Jadi kita pindah-pindah mazhab karena syahwat, bukan karena kita memang mau beribadat. Jadi ini persoalan kita. Ketika enak di sini, yang lagi contoh urang mbak jalan raya itu pindah-pindah jalur karena melihat jalur sebelah kanan lempang, dia belok kanan, macet itu nan. Kalau lahwi kaya jak, saya lawan kena pindah-pindah obat tak jak. Maka ada konsistensi dalam beragama ini, kecuali kita memang expert. Expert itu bahasa kami di Kota Madia Cet Keung, memang ahli di bidangnya, bisa berijtihad, maka silahkan merujuk kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan. Tapi bila bukan ahli di bidangnya, maka wajib mengikuti sebuah pendapat secara tuntas. Walaupun nanti boleh pindah ke mazhab lain di waktu yang berbeda ketika melakukan ibadat yang sama. Jadi tidak wajib mazhab Syafi'i itu dari solat subuh sampai solat isya. Boleh solat subuh mazhab Syafi'i karena ada qunut, nanti solat zuhur mazhab lain lagi, tapi satu salat sampai tuntas. Tidak boleh setengah-setengah, karena itu menyebabkan talfiq yang mudir, yang berpotensi membatalkan ibadat. Kapan dimakruhkan? Pada pendapat yang menyatakan makruh. Kapan diharamkan? Pada pendapat yang menyatakan haram. Ma lam yahtaj ilaihi, selama tidak ada kebutuhan untuk memotong organ tubuh tersebut. Wa illa, maka apabila ada uzur, ada kepentingan untuk memotong, faqad yajibu, boleh jadi wajib. Tadi katanya makruh potong rambut atau haram potong rambut atau potong kuku atau potong bahagian tubuh yang lain bagi orang yang ingin berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelih. Tapi kadang-kadang kalau ada hajat menjadi wajib. Mana contoh wajib? Kaqata'i yadi sariqin, seperti memotong tangan pencuri. Pencuri ini sudah niat mau berkurban, tapi melakukan pencurian, tertangkap dan terbukti. Untuk pencuri yang terbukti di dalam syariat Islam hukumnya dipotong tangan. Lalu diajukan keberatan kepada Pak Hakim. Pak Hakim, memang saya sudah terbukti mencuri, tangan saya harus dipotong sebagai hukuman, tapi saya sudah berniat mau berkurban Idul Adha ini. Apa enggak boleh ditunda potong tangan nanti setelah kurban? Dia pula Pak Hakim, kenapa demikian? Karena saya dengar dalam pengajian di Masjid Al-A'la, orang yang mau berkurban jangankan tangan, kuku enggak boleh potong. Nya kalau oke nih, jaro-jaro kan apa? Makruh bukan? Maka hakim bisa menjawab, makruh itu apabila tidak ada hajat. Ini sudah ada hajat, engkau mencuri dan terbukti, maka wajib dipotong tangan. Jadi aneh, dia sanggup berkurban tapi masih mencuri. Enggak aneh, karena di negeri ini bahkan ada yang sanggup berhaji tetapi masih mencuri. Maka pernah jemaah haji Indonesia ditangkap oleh polisi Arab Saudi sedang mencuri di lantai tawaf. Sedang tawaf, suami istri sepakat mencuri. Ini keluarga paling ideal di dunia. Sepakat suami istri, suami yang mengambil barangnya, istri yang menyimpan di dalam tasnya. Bayangkan itu sedang tawaf masih teringat untuk mencuri. Ini benar-benar orang-orang yang menghayati pekerjaannya. Tengah-tengah tawaf, tengah cumucu, hana tinggal-tinggal. Tertangkap oleh polisi Arab Saudi dan tetap di Arab Saudi hukumannya potong tangan. Untunglah berstatus sebagai tamu Allah, maka dilobi oleh atase haji di Arab Saudi, oleh duta besar di Arab Saudi, agar biarlah nanti hukumannya kami eksekusi di Indonesia saja sebab masih berstatus sebagai tamu Allah. Untunglah pengajuan tersebut diterima, maka tidak jadi dieksekusi. Mereka ngurahat ketika pulang haji kena umat jaro apa jaro belahwi. Anali jaro belahunan. Kenapa? Sudah dipotong tangan. Maka itu bisa jadi menjadi sebuah indikasi bahwa uang yang dipakai untuk berangkat haji adalah uang hasil mencuri. Hanten-hanten nak, oh ya Allah, saya berniat untuk mencuri uang di bank fulan. Bila berhasil saya bernazar bila sampai nisab akan saya berangkat haji. Kauinya apabila sukses mencuri di bank atau di tempat tertentu, sebahagian akan disetor BPIH. Hanya kauinya. Jadi tidak ada yang aneh sebenarnya. Kaqata'i yadi sarif, memotong tangan pencuri, ataupun waqad yustahabbu, kadang-kadang pada 1 sampai 10 Zulhijjah itu yang sudah berniat kurban, yang katanya makruh potong bulu, potong rambut, potong kuku, bisa jadi sunat. Mana contoh sunat?
ka khitani balighin, seperti mengkhitankan orang yang sudah baligh. Misalnya nanti kan setelah sholat isya kita ada pensyahadatan saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala masuk Islam. Syukur bila sudah khitan, karena di dalam ajaran Yahudi, Nasrani dan Islam, khitan itu adalah syariat. Makanya dulu ketika pemerintah Jerman akan menghapus undang-undang yang memberikan dispensasi untuk pelaksanaan khitan, itu yang demo bukan hanya orang Islam, yang Yahudi demo, yang Nasrani juga demo. Karena di dalam ajaran Yahudi, Nasrani dan Islam, khitan itu adalah syariat. Maka dalam Islam, khitan itu disebut dengan syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Mulai dari Nabi Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Yahudi keturunan Nabi Ibrahim, Nasrani keturunan Nabi Ibrahim. Maka dulu Yahudi dan Nasrani berebut klaim terhadap Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dibantah oleh Allah, Ibrahim itu bukan Yahudi dan Ibrahim itu bukan pula Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif lagi muslim. Walakin kana hanifan muslimah, bukan hanifan Yahudiyah dan bukan pula hanifan Nasraniyah, tetapi hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Orang Yahudi mengklaim apa kata Allah? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Bagaimana kalian akan katakan Ibrahim itu Yahudi ataupun Ibrahim itu Nasrani, padahal tidaklah Allah turunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat yang menjadi dasar hukum Yahudi dan Injil jadi dasar hukum Nasrani tidak diturunkan oleh Allah kecuali setelah era Ibrahim itu berlalu. Nabi Ibrahim sudah meninggal, baru turun Taurat, baru turun Injil. Baru ada Nabi Musa, baru ada Nabi Isa. Tiba-tiba mereka mengklaim Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani. Itu kan sama seperti klaim sekarang ada yang menyatakan bahwa Sultan Iskandar Muda dan Teku Umar dulu itu adalah punggawa partai PA. Wah, pajan lahir PA, pajan habis umur Teku Umar. Sama seperti klaim PDIP bahwa Soekarno itu adalah penasehat partai PDIP. Maka ilham kapan meninggal Soekarno, kapan dibentuk PDIP. Maka demikian pula ada klaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Kapan lahir Nabi Musa membawa syariat Yahudi dan kapan meninggal Nabi Ibrahim. Dibantah oleh Allah Ta'ala. Makanya khitan itu ada pada Yahudi, ada pada Nasrani. Jadi kalau nanti ada kasus-kasus tentang syariat, dulu kan pernah ada masalah terkait dengan Ahok, dinyatakan bahwa Ahok itu sunat. Dia bersunat, berkhitan bukan berarti bahwa dia Islam, karena Yahudi juga berkhitan, Nasrani juga berkhitan. Cuma persoalannya patuh atau tidak ya, pada aturan-aturan syariat tersebut. Jadi ketika dilarang praktek khitan di Jerman, itu yang demo marah atas peraturan tersebut adalah Yahudi, Nasrani dan Islam. Kenapa? Karena Yahudi mereka ada syariat khitan, Nasrani ada syariat khitan, Islam ada syariat khitan. Maka andai kata saudara kita yang nanti disyahadatkan ini, nauzubillah umpamanya belum khitan, begitu masuk Islam wajib segera khitan, sunat segera khitan, bukan wajib, sunat segera khitan. Khitan wajib tapi segera sunat. Tapi ini memang disunat Pak Ustaz. Inilah salah sebut dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab, laki-laki yang dipotong buah lulunya itu disebut dengan khitan, yang perempuan disebut dengan khifat, sampai ke tempat kita disebut dengan sunat. Ada sunat yang wajib, ada wajib yang sunat. Maka mbak kanduri gampung nak kue wajib juga, tapi hukum pegak kuenya sunat. Ada sunat tapi hukumnya wajib. Maka disebut sunat Rasul, bukan sunat Rasul, khitan namanya. Tapi inilah negeri yang memang selalu salah ucap. Maka saya selalu menggugat. PDAM itu kan singkatan dari perusahaan daerah air minum. Itu yang mengalir di keran kita kan dari air PDAM. Pernah nggak minum airnya? Ini disebut AMDK, air minum dalam kemasan. Buka kemasan langsung diminum. Cuma buka keran JBI. Kalau begitu itu bukan air minum. Mungkin salah singkatannya. Itu mungkin arti singkatan dari perusahaan daerah air mandi PDAM. Bahkan mandi pun tidak layak karena kadang-kadang Ciangin, kadang-kadang Cikoi.
Jadi kita terlalu sering menipu diri sendiri. Kita sebut itu air minum padahal tidak layak minum. Nah, maka tolong usulkan ke Pemko agar jangan lagi menyebut itu perusahaan daerah air minum. Ganti nanti menjadi singkatan perusahaan daerah air mandi. Nyampi menyojit mana sampai dah tering gitu kan. Jadi ini persoalan tentang ucapan dan bahasa. Maka sunat khitan. Tapi Pak Ustaz, kami sudah niat mau berkurban, umpamanya kata saudara-saudara kita yang akan disyahadatkan nanti. Makruh potong bulu, pulamnya kon bule mentang dekoh, ngatanya peh koh kan. Nah, tidak berlaku hukum makruh sebab sudah ada hajat untuk khitan. Maka hilang hukum makruh. Makanya di dalam Islam fleksibel hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada rukhsah dan dispensasi. Yang wajib tidak jadi wajib karena ada darurat, yang makruh tidak jadi makruh karena ada hajat. Waqad yustahabbu ka khitani sabiyin. Kalau yang balik tadi hukumnya wajib khitan, yang sabi itu sunat di khitan. Wa katandhifin limuridi ihramin, dan seperti untuk bersih-bersih untuk orang yang akan melaksanakan ihram. Makruh potong bulu, makruh potong kuku, tapi akan masuk dalam ihram. Ihram untuk umrah okelah sebentar, tapi ihram untuk haji durasinya itu sekitar 3 hari, mulai dari tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah potong rambut. Hitungannya 2 hari tetap, waktunya 2 hari tetapi hitungannya 3 hari karena berangkat dari tanggal 8 meninggalkan Mekah, sudah dalam niat wukuf menuju ke Arafah, tanggal 9 wukuf, tanggal 10 melontar jamarah. 3 hari dalam keadaan pakaian ihram dengan pantangan-pantangannya. Salah satu pantangan ihram adalah mencabut bulu atau memotong bulu ataupun kuku. Jemaah haji laki-laki karena rambut panjang, dalam keadaan ihram setiap kali bangun tidur rambutnya aut-autan, disisir. Saat disisir karena barangkali kamu ceruh-ceruh, disentaklah, copot rambutnya selembar, kena dam. Karena takut kena dam, ketika mau ihram, dia mau potong rambut. Teringat, tapi nyokat 10 Zulhijjah, saya mau sembelih kurban. Hilang makruh potong rambut saat itu lihajatin, karena ada hajat. Apa hajatnya? Hajat untuk menghadiri, untuk melaksanakan ihram. Au huduri jumu'atin ala ma bahasahu az-Zarkashi. Ataupun karena ingin menghadiri sholat Jumat. Kalau untuk menghadiri sholat Jumat ini sunat potong kuku, potong rambut dan seumpamanya, itu bertentangan dengan fatwa dari mayoritas para ulama bi anna as-shaima idza arada ay yuhrima aw yahdural jumu'ata la yusannu lahu at-tatayyub, bahwa orang yang puasa bila ingin ihram atau ingin menghadiri sholat Jumat tidak disunatkan baginya untuk berpuasa, tidak disunatkan baginya untuk berwangi-wangian karena menjaga puasanya tersebut. Maka demikian pula dalam kasus ini, orang yang ingin menghadiri salat Jumat sebenarnya sunat potong kuku, potong kumis dan seumpamanya, tetapi karena sedang dalam keadaan 1 sampai 10 Zulhijjah dia akan melaksanakan kurban, maka rapi-rapi badan untuk menghadiri salat Jumat itu tidak menjadi uzur dari hukum makruh tadi, tetap lebih dipelihara sisi makruhnya. Apa tujuan dilarang potong-potong tersebut? Lisyumulil maghfirati, agar ampunan Allah Ta'ala untuk orang yang berkurban pada saat hewan kurbannya disembelih itu mencakup setiap helai rambut dan bulu termasuk kuku yang tidak dipotong tadi. Ternyata dipotong lebih dahulu, maka tertinggallah yang sudah terpotong tersebut tidak mendapatkan ampunan. Dan itu mendukung pendapat Imam Al-Ghazali di dalam bab mandi wajib yang menyatakan bagi orang yang berjunub makruh potong kuku dan potong rambut sampai dia mandi junub. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut Ihya Ulumuddin, karena nanti organ tubuh yang terlepas dalam keadaan junub akan dihadirkan pada hari kiamat dan diminta pertanggungjawaban. Lima taraktani junuban, kenapa engkau tinggalkan aku di dunia dulu dalam keadaan junub? Maka orang-orang tua kita dulu sangat menjaga hal-hal begini, sehingga para wanita dalam kondisi menstruasi nyisir rambut, ada rambut yang rotok itu tidak dibuang,
dikumpulkan ikat ke pasolam peluk ke gelat nampak sago lemari. Nanti ketika tiba waktu bersuci dan mandi wajib, mereka ambil lagi, dikumpulkan, dibasuh lagi. Tapi itu hanya pendapat Imam Al-Ghazali seorang, tidak didukung oleh ulama yang lain. Karena kewajiban kita hanya membasuh bahagian tubuh yang melekat di badan. Yang sudah terpisah tidak wajib dibasuh. Bayangkan ada orang yang berjunub setelah salat subuh, bengah kamu junub. Terbangun langsung ada yang telepon penting katanya, kamu preh bagi kedai kopi. Karena penting, bak peng tamong bak haji preh kena bayar hutang. Langsung berangkat, lupa mandi junub, sampai ke warung kopi, selesai hajat, begitu mau pulang terlihat ada tukang pangkas sedang tidak ada kegiatan. Oh kapah tak kau oh juga oleh. Setelah dipotong rambutnya semua, baru pulang ke rumah. Saat mandi baru dengar, ya Allah katua kata kau oh kalau mana junub. Nah pertanyaannya, apakah harus kembali ke tempat pangkas rambut tadi? Bagaimana abang ni tempat mau oh yang kena kau benar? Bahkan tua dan tengah junub kah dalam terah dalam mana alam? Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak wajib. Bayangkan sekarang orang-orang perempuan yang dalam keadaan menstruasi itu ada dinas luar kota, dinas Medan, Jakarta, dalam keadaan menstruasi, gesegot oh bah hotelnya, ketinggai sebuah bulit, ke pasal lampuk ke puduk nan. Whatever tua terkecok. Ketika mandi baru teringat, ya Allah ketinggai oh sebuah bulit bah hotel HI. Apakah harus telepon resepsionisnya, Bu, tolong dikirimkan dengan paket? Yes. Besok sampai, yakin esok sampai. Bahkan nyen mujunub dalam terahlam tidak perlu, karena itu tidak wajib. Hanya makruh saja menghilangkan, melepaskan bahagian-bahagian tersebut sebelum dibasuh mandi junub. Nah, jadi ada persoalan-persoalan tersebut yang diajarkan di dalam agama. Nah, kemudian ada sebuah ketentuan. Yusannu fil udhiyati istismanuha, disunnatkan pada hewan kurban itu untuk digemukkan. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, maka itu dari indikasi hati-hati yang bertakwa. Sebagian ulama menafsirkan yu'adzim sya'airallah itu istismanul udaha wastihsanuha, menggemukkan hewan-hewan kurban dan diperindah. Jadi ini juga dipegang oleh orang tua kita zaman dahulu, sehingga binatang apapun yang diniatkan untuk kurban itu sejak tanggal 1 Zulhijjah sudah tidak lagi dilepaskan, kagikat umpun tekoh hana gepedi oleh gejak merat kerau. Kenapa? Karena ingin digemukkan pakannya itu secara khusus, tidak lagi dilepaskan untuk mencari umpan sendiri, karena nanti khawatir boleh jadi bak lop-lop pagi ke menggantung punyung ke putuh tidak sah, ataupun nanti ketika terjadi tawuran massal sesama kambing patah kaki tidak sah untuk kurban, maka dirawat secara khusus, itu disebut dengan istismanuha. Sedangkan kita sekarang sudah jarang yang memperlakukan secara khusus hewan kurban, maka seharusnya ada tempat menambatkan hewan kurban, ada orang yang secara khusus untuk merawat supaya binatang itu gemuk, jangan stres. Yang kedua, istihsanuha, diperbaiki penampilannya. Dulu dimandikan hewan kurban, ke pemano, ke segot, oh menyeperle di rebonding boleh ya, lurus bulunya. Itu makna istihsanuha, memperindah penampilannya sehingga menarik saat kita melihat. Karena itu kan tunggangan kita di akhirat, tasmir lah pakai kit dan lain sebagainya. Tapi sekarang dipahami istihsan itu hanya sebatas saat akan disembelih di make up, pakai bedak, pakai minyak gesegot keplah tengah, ditambah lipstick lagi, padahal kambingnya jantan. Mau kambing bencong kambing agam dah pakai lipstick, macam syariat tanya tu. Itu hanya tradisi, hanya adat. Padahal yang diinginkan dari istihsanuha itu memperbaiki penampilan adalah dirawat bulu-bulunya menjadi rapi dan tidak dibiarkan tidur di dalam kotoran. Maka hanatikal di dalam di situ dia buang kotoran dan di situ dia tidur. Diberikan perlakuan secara khusus. Kenapa? Yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah, diperlakukan secara khusus. Bahkan dulu ditulis pada badannya itu kurban, ataupun digantung pada lehernya kurban, agar pencuri pun ketika ingin mengambil mikir-mikir lagi, anjir nyata kerben ya, ini milik bersama.
Itu dulu ada perawatan secara khusus di tempat yang khusus diperlakukan. Tapi kita sekarang hanya ingin yang praktis-praktis saja, maka hanya didandani ketika menjelang eksekusi. Baru tajak baba bridal salon. Jadi ada at-tatayub wastismanuha. Maka jangan yang sudah patah tanduk, jangan yang hilang tanduk. Wa an la yuzbaha illa ba'da salatil id, dan agar jangan disembelih sebelum salat id, karena itu waktunya. Di masa Rasulullah hidup dulu, suatu hari Idul Adha, dari rumah beliau berjalan menuju tanah lapang untuk salat. Dulu di tanah lapang, bukan di masjid. Salah satu pertimbangannya karena masjid Nabi itu hanya mampu menampung jamaah laki-laki, tidak mampu menampung jamaah perempuan. Jadi ketika salat id semua keluar, maka dibuatlah lokasinya di tanah lapang. Sedangkan sekarang masjid-masjid kita itu mampu untuk menampung semua jamaah. Jadi sudah dalam mazhab Syafi'i tetap lebih disunatkan di masjid. Jadi ketika Nabi keluar, terlihatlah ada beberapa ekor unta yang sudah bergelimpangan disembelih. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat yang hadir, unta apa ya? Kata sahabat, ini kurban ya Rasulullah. Kata Nabi, sampaikan kepada pemilik-pemiliknya hendaklah menyembelih unta yang lain sebagai ganti yang sudah disembelih sekarang. Karena penyembelihan sebelum selesai salat id itu tidak sah sebagai kurban. Salat id di tempat masing-masing. Jangan nanti disembelih kurban itu di cot masjid hanya karena di Jakarta sudah selesai salat id. Nah, bukan, tetap ditunggu di tempat masing-masing. Kalau kurbannya di cot masjid, tunggu selesai salat id di cot masjid. Illa ba'da salatil id. Sebab jelas nanti ada anak-anak muda yang disuruh jaga hewan kurban, malam urut raya gejaga turun hujan lebat. Kata salah seorang mereka, malupi hat. Gimana? Ada perbah yuta boleh. Nyamnya perbah yuta boleh malam hari raya itu tidak sah kurban, wajib diganti yang lain. Wa ayyakuna dzibhu naharan, dan sedapat mungkin dikerjakan penyembelihan itu di siang hari. Wa ayyakuna dzabihu musliman, dan sedapat mungkin penyembelihnya itu orang Islam. Itu menunjukkan sah orang non muslim untuk menyembelih hewan kurban, tetapi sedapat mungkin yang melakukan orang Islam. Kenapa? Li'annahu yatawaqqahu ma la yatawaqqahu ghairuh. Karena kalau orang Islam yang menyembelih itu lebih terpelihara dari hal-hal yang tidak dipelihara oleh orang non muslim. Seharusnya demikian. Tapi sekarang yang Islam menyembelih pun kita curiga. Bayangkan di pasar-pasar itu yang sembelih ayam potong, nyan rukuk mucindot bau ujung babah, tengah ke menak, tengah ke mesti. Ya, let lemah kedai kai pengat kai apa. Nyan tengah ke menak, tengah ke pi rukuk, tengah ke mesti. Dan tidak dipatuhi aturan-aturan syariat. Kenapa? Karena hewan ini tidak mati dengan sebab sembelihan, belum sempat mati tiba-tiba udah masuk di dalam tungku perapian untuk mencopot bulunya. Pertanyaannya, ini mati disembelih, mati kejepit atau mati tenggelam? Kalau bukan mati karena disembelih, maka hukumnya haram. Maka pada proses penyembelihan itu disyaratkan mualat dan tidak boleh berlama-lama. Begitu sembelih harus segera putus dua uratnya, urat nafas dan urat makanan. Urat mareh di bawah halqum ini harus segera putus. Kalau sempat lama sedikit diiris sehingga dia tersiksa, sehingga sampai pada kondisi harakah mazbuhah baru putus urat nafas dan urat halqum, maka itu tidak sah sembelihan dan haram dikonsumsi. Maka tidak boleh orang yang menyembelih itu yang tidak paham aturan penyembelihan. Harus dengan pisau yang tajam. Kalau nanti penyembelihan kurban dalam jumlah yang banyak, sediakan pisau beberapa buah yang tajam. Apabila sedang penyembelihan hewan yang kesekian tiba-tiba menjadi tumpul, harus segera diganti. Masih boleh dilanjutkan, tapi pemahaman masyarakat kita enggak boleh pisaunya terangkat. Hanya menyukatasi hanya membuat sikit. Itu pemahaman yang terlalu berlebih-lebihan. Tapi maknanya benar. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dituntut hanya mualat saja. Kalau sedang kita sembelih tiba-tiba pisaunya tumpul, jangankan diangkat, diganti pisau pun sah. Menan tumpul ganto aju. Tapi harus tersedia untuk penggantinya. Baik menan tumpul gejak penayung yang minta tikin nilai. Itu sudah batal kurbannya, batal sembelihannya. Kenapa? Karena mati bukan dengan sebab sembelih, melainkan mati karena habis darah, karena luka, tersiksa.
Nah, itu yang menjadi catatan bagi kita, sehingga nanti penyembelian itu harus benar-benar dipersiapkan orang-orang yang mengerti pada prosesnya, bukan asal-asalan. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba saatnya kumandang azan Isya, dan insya Allah kita masih ada 1 kali pertemuan lagi sebelum Idul Adha. Mudah-mudahan dapat kita selesaikan kajian-kajian terkait dengan pelaksanaan kurban dan Idul Adha nantinya. Demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.